Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada satu dosa yang dimana dosa ini lebih besar dari dosa berzina, lebih mengerikan dari dosa mencuri, lebih dahsyat dari dosa merampok. Kan tetapi begitu banyak kaum muslimin meremehkan dosa ini. Dosa ini adalah dosa meninggalkan salat. Mungkin jika seorang muslim berzina masih bisa dikatakan seorang muslim. Mungkin jika seorang muslim mencuri masih bisa dikatakan muslim. Akan tetapi jika seorang muslim meninggalkan salat tanpa ada uzur syar'i, maka keislamannya dipertanyakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika seorang muslim meninggalkan salat dengan secara sengaja tanpa ada uzur syar'i, dia telah kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Dan penghuni neraka ketika ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan neraka? Mereka menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Karena kami bukanlah termasuk orang-orang yang salat. Teman-teman yang dirahmati Allah, salat merupakan rukun Islam yang kedua. Tiangnya agama diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan salat kepada kita tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Nabi sendiri berangkat menuju langit tertinggi dan mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begitu banyak kaum muslimin yang meremehkan salat, merasa sudah paling baik karena tidak melakukan zina, tidak minum khamar, tidak mencuri, padahal mereka telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu dosa meninggalkan salat. Sebagian kaum muslimin juga banyak yang meninggalkan salat tarawih di bulan Ramadan, padahal Allah telah mempertemukan mereka dengan bulan suci ini agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kan tetapi mereka mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan dengan cara meninggalkan salat di bulan suci ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman kepada kita. Di antaranya, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Maksud lalai dari salatnya adalah orang yang salat tetapi salatnya asal-asalan, orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, orang yang salatnya kadang dia melakukan, kadang dia meninggalkan, orang yang salatnya terburu-buru, tidak memenuhi rukun salat, orang yang salatnya tidak benar wudunya atau bersucinya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak salat? Makanya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah ia malas dalam ibadah salat. Bukan ia tidak melakukannya, tetapi ia malas dalam ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Ketika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita salat, tetapi apakah salat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahur meskipun salat, lalai walaupun salat. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang kusala meskipun kita melakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai dan orang-orang yang bermalas-malasan dalam salat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Teman-teman yang dirahmati Allah, salat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Rabb-Nya. Sehingga ketika kita meninggalkan salat sekali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana ketika kita butuh pertolongan Allah, sementara kita tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan Allah? Bagaimana kita akan meminta perlindungan kepada Allah? Bagaimana kita akan meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan melindungi kita? Sedangkan kita tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan Allah. Makanya kata ulama, satu-satunya ikatan antara hamba dengan Rabb-Nya adalah as-salah. Maka barang siapa yang meninggalkannya dengan cara sengaja tanpa ada uzur syar'i, dia telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, nanti di akhirat salat adalah amal pertama yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salat kita baik, maka semua amal kita akan diperbaiki oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, jika salat kita rusak, maka akan rusak semua amalan kita. Makanya salat bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan. Mungkin kita boleh tidak berzakat kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak berhaji kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak berpuasa kalau kita tidak mampu dengan cara diqadha atau membayar fidyah. Kan tetapi salat tidak. Ketika kita tidak bisa melakukannya di tepat waktu, kita bisa menjamaknya. Ketika kita tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur seperti hujan, badai dan seterusnya, kita bisa melakukannya di rumah. Kita tidak bisa melakukannya dengan berdiri, kita bisa duduk atau berbaring. Makanya kita tidak boleh meninggalkan ibadah salat ini karena saking pentingnya ibadah ini. Allah tidak mau kita memutuskan hubungan kita dengannya. Jika seseorang meninggalkan secara sengaja tanpa ada uzur syar'i, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan ke dalam hidupnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, di bulan suci ini marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki salat kita agar Allah memperbaiki hidup kita. Pesan terakhir dari ana, jangan pernah tinggalkan salat karena begitu banyak jutaan manusia di alam kubur sana yang ingin dihidupkan kembali hanya ingin bersujud kepada Allah sekali lagi. Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud ini, maka kamu tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah. Maka jagalah salatmu. Ketika kamu kehilangannya, kehilangan yang lainnya. Sesibuk apapun kamu, sejahat apapun kamu, seburuk apapun kamu, tetaplah jagalah salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga salat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.